Hai Insan Brilian, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Doli Juventius bisa menyapa Anda semua yang sedang menonton acara ini di spesial podcast BRI Live HUT ke-34 tahun. 34 tahun BRI Live berkarya bersama bangsa dengan kesungguhan hati dan kehangatan di dalam keluarga. BRI Live masih berdiri kokoh untuk memberikan makna perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya bukan hal-hal yang mudah untuk mempertahankan semua ini. Dengan adanya semangat, kerjasama, motivasi, kita semua bisa membangun BRI Live untuk terus menjadi perusahaan yang membanggakan. Dan tentunya adanya keberadaan manajemen yang luar biasa. Di tengah-tengah saya sudah hadir jajaran direksi bersama dengan kita untuk berbincang-bincang santai melihat tumbuh kembangnya perusahaan, pencapaian serta harapan Insan Brilian ke depannya. Boleh rekan Insan Brilian kita sapa terlebih dahulu jajaran direksi BRI Live. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi dong, apa kabar? Luar biasa, sehat ya Pak ya? Sehat. Baik, selamat pagi Pak Sutadi. Pagi, salam sehat. Salam sehat Bapak. Selamat pagi Pak Dani. Pagi. Selalu Pak Dani ini pagi-pagi terus ya. Selamat pagi Pak Lim Chatming. Selamat pagi. Luar biasa Bapak. Dan juga selamat pagi Pak Yosi. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua Bapak Direksi yang sudah hadir di momen yang spesial ini. Untuk mengawali acara, saya mau mengajak dulu Bapak-Bapak Direksi untuk yel-yel. Saya akan mengajak beliau-beliau tersebut. Boleh ya Bapak-Bapak? Ya. Baik. Bapak-Bapak, pada saat saya mengatakan Insan Brilian, Bapak-Bapak Direksi mengatakan memberi makna Indonesia, yes, yes, yes. Boleh sama-sama Pak? Oke. Baik. Insan Brilian. Memberi makna Indonesia, yes, yes, yes. Luar biasa sekali Insan Brilian, terlihat sekali ya jiwa mudanya ya. Baik, di podcast spesial HUT ini kita akan berbincang-bincang santai seputar bertumbuh kembangnya perusahaan. Pastinya akan ada pembicaraan yang menarik. Dan untuk Insan Brilian yang sedang menonton sesi kali ini, jangan sampai beranjak dari layar TV Anda. Karena di akhir sesi akan ada kuis yang langsung dibacakan oleh Bapak-Bapak Direksi. Baik, kita akan mengawali acara ini. Ada beberapa sesi, akan kita segera mulai. Baik, untuk sesi pertama ini adalah open question yang akan dijawab oleh seluruh direksi secara bergantian. Mungkin boleh kepada Pak Lim Chatming terlebih dahulu. Apa nih Pak makna usia 34 tahun bagi BRI Live, khususnya dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini Pak? Selamat pagi dulu ya kepada rekan insian kalian. Untuk saya kan umur 30 tahun untuk BRI Live itu kan itu saya pikirin kan waktu saya usia 34. Saya itu kan menjalani perjalanan yang baru. Artinya satu marriage. Waktu itu saya menikah. Jadi saya berasa untuk BRI Live juga ya. Kita kan baru tahun ini kan udah tanda tangan itu perjanjian dengan AWD. Dan itulah waktu yang makna bagi kita karena waktu 30-an kan sebenarnya buat karya satu orang itu kan sebenarnya itu kan masih awal dan dalam masih yang prime area. Jadi untuk saya usia 34 masihnya hatinya jiwa muda. Jiwa muda. Ya. Dan buat kita kan sebagai asuransi jiwa ya. Saya dalam keadaan 2 tahun pandemi ini, saya lihat semua ekonomi rata-rata itu ada impactannya. Betul Bapak. Artinya banyak industri ataupun orangnya mungkinnya omsetnya turun karena pandemi ya. Tetapi buat kita ya, kita BRI Live kan, kita ada ribuan staff. Yes. Kita ada ribuan PFA, kita ada ratusan agent. Orang yang bergantung kepada kita itu kan banyak sekali. Jadi untuk BRI Live kita ada misi yang mulia sekali untuk bikin banyak pekerjaan buat semua orang itu. Jadi untuk 2 tahun ini, apa yang saya bisa rasa itu kan kita memberikan proteksi yang lumayan bagus untuk semua orang Indonesia. Dan kita bisa proteksi mereka lebih banyak. Ya. Baik, terima kasih Pak Lim Chatming, Insan Brilian, luar biasa pemaparan dari Bapak Lim Chatming. Makna 34 tahun dikaitkan dengan Pak Lim Chatming yang sudah menikah, juga mempunyai cerita dan juga harapan bahwa BRI Live harus berprestasi ke depannya. Selanjutnya, izin bertanya kepada Pak Yosi, apa nih Pak makna usia 34 tahun bagi Bapak? Ya, mungkin kalau dibilang 34 tahun seperti yang tadi disampaikan Pak Chatming, dalam sisi usia masih muda, ya, masih spiritnya masih kuat-kuatnya, ya.
Tapi mungkin kalau di dalam dunia asuransi 34 itu sudah usia yang mature, sudah usia yang dewasa. Dewasa. Bukan perusahaan yang masih baru atau perusahaan yang masih startup. Tetapi walaupun usia 34 kita tetap harus bisa berjiwa muda. Baik. Berjiwa seperti suatu startup yang haus untuk bisa sukses dan sukses lebih lagi. Nah, saat pandemi ini kita memiliki banyak tantangan. Ya. Tantangan yang awalnya kita merasa takut dengan adanya pandemi, kira-kira penjualan kita bakal turun, kita nggak bisa bertumbuh. Tetapi dengan semangat, akhirnya kita bisa overcome pandemi ini. Ternyata pandemi ini membuka opportunity yang baru untuk kita bisa melakukan perubahan. Kita bisa lebih fokus dalam transformasi. Bahkan ada yang mengatakan pandemi ini kata kunci dalam akselerasi transformasi. Ya. Yes, Jadi betul. saya memaknai usia 34 tahun dan situasi pandemi seperti itu ya. Tetap semangat karena perubahan kita masih terus berubah. Baik, terima kasih Pak Yosi. Luar biasa insan brilian. Pak Yosi memaknai bahwa kita harus segera juga bertransformasi ya. Usia 34 tahun merupakan perjalanan yang luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Dani. Pak Dani, boleh Pak, apa sih Pak makna 34 tahun BR Life untuk Bapak? Ini pengalaman saya ya, sebagai istilahnya sebagai suami ya. Iya, Pak. Dari kecil bekerja, ya kan. Jadi ngawalin di 30 itu adalah setelah engage ya dengan pekerjaan. Di sana itu timbul istilahnya itu ada persimpangan juga bahwa kita tuh mau berubah ya, akan ada perubahan nih. Ya, pertama karena di usia 30 saya nikahnya kan, ya 5 tahun pertama katanya itu ada penuh cobaan. Ya, apakah kita langgeng, tumbuh berkembang, membentuk suatu pohon rumah tangga yang bagus kan gitu ya dengan anak-anak yang bagus ya gitu. Atau mau selesaikan gitu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi kalau saya memaknai bahwa memang kelihatannya BR Life 34 tahun itu pada kondisi fisiknya gereng gitu ya, istilahnya itu lagi gereng-gerengnya ya gitu. Dan juga masih banyak pilihan ya, mau berkembang ke arah mana ya kan gitu. Nah, di peringatan hari ke-34 kita ini kan kita tetap punya tagline juga. Betul. Istilahnya berniat ya bahwa kita tuh menjadi pilihan tangguh. Ya. Artinya ada pilihan tangguh, ada satu lagi adalah beri perlindungan gitu kan. Jadi ada tujuannya ya kan, dan ada modal dasarnya. Ya, modal dasar itu pilihan tangguh, kita bagaimana kita merubah budaya kerja kita, budaya corporate kita tuh menjadi istilahnya tangguh, artinya bisa seperti apa misalnya bagaimana kekuatannya untuk mencapai tujuan gitu ya. Tujuannya mulia ya, memberi makna kepada Indonesia. Artinya memberi perlindungan kepada Indonesia. Sehingga saya harapkan kalau kita sama-sama menyadari itu, kita akan sejalan. Tidak akan ada istilahnya yang di luar jalur itu. Ya, sehingga akan memudahkan kita mencapai apa yang kita harapkan. Yang terpenting sejahtera dan bahagia di akhirnya. Itu mungkin. Baik, luar biasa pemaparan dari Pak Dani. Insan brilian, kalau kita lihat Pak Dani terlihat masih muda sekali ya, tadi menceritakan sedikit pengalamannya di keluarga. Harapannya besar sekali terhadap tumbuh kembangnya BRI Life. Selanjutnya kepada Pak Iwan, bagaimana Bapak melihat BRI Life di usia ke-34 tahun ini Pak? Ya teman-teman, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita akan memperingati usia ke-34 perusahaan yang kita cintai ini. Ini tentu hanya dengan berkat dan kemurahan Tuhan kita bisa seperti sekarang ini. Nah, memang usia 34 ini teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah usia dewasa ya. Dan menurut saya memang itu tergambar dari bagaimana respon kita kepada masalah yang dihadapi. Nah, kita di usia 34 ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana gitu ya, karena kita mengalami pandemi di tahun kedua. Tetapi di tengah-tengah pandemi itu tadi sudah disampaikan bahwa kita masih bisa tumbuh, itu merupakan berkat dan juga memang ini adalah strategi yang sudah diambil oleh BRI Life gitu ya. Jadi usia 34 itu memang menunjukkan kematangannya gitu ya. Nah teman-teman, di tengah-tengah pandemi tahun kedua ini juga kita juga kedatangan pemegang saham yang baru ya, yang tentunya akan memberikan kepada kita kekuatan baru, memberikan kepada kita pemahaman baru untuk bisa membawa bisnis kita ini menjadi bisnis yang bertumbuh secara berkelanjutan ke depan. Tidak mesti hanya karena pandemi, tetapi pandemi ini memunculkan peluang-peluang baru ya untuk kita kemudian mengembangkan perusahaan kita, melihat pasar kita yang baru, kemudian merubah cara kita menggunakan digital, merubah cara kita melakukan pendekatan cara kita bekerja. Banyak hal yang sudah kita lakukan dan itu sebenarnya
merupakan makna orang yang berusia sudah 34 tahun. Dewasa dan sangat-sangat agile menghadapi tantangan. Itu kali. Luar biasa, Insan Brilian. Pak Direktur Utama menyatakan bahwa kita harus bersyukur menyikapi di era pandemi ini, kita masih bisa bertahan, kita bisa terus berkembang, berarti kita juga harus menjadi insan brilian yang mensyukuri semuanya ini. Baik, untuk Pak Sutadi, bagaimana Bapak memaknai BRI Live ke-34 tahun ini? Silakan Pak. Selamat pagi, insan brilian. Pagi. Terima kasih. Jadi begini, saya mungkin sama dengan Pak Yosi. Kalau dilihat 34 tahun tadi, kalau dilihat journey-nya sebenarnya ini kan bisa dikatakan usia tua, bisa kan muda. Kalau kita melihat tantangan ke depan yang masih banyak banget, masih banyak sekali, saya kira ini masih usia muda. Supaya kita tetap semangat. Tapi kalau dilihat daripada journey sebenarnya ini sudah usia sebenarnya cukup pengalaman dan harusnya mature, matang gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa sebenarnya hampir sama dengan perjalanan saya di BRI 31 tahun. Jadi baik Bapak. cukup mengikuti perkembangan BRI Live dari zaman ke zaman gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan pandemi ini justru ini kalau orang bilang itu quantum leap ya, lompatan tantangan yang luar biasa. Di mana kita kemarin kena disruption mengenai milenial, Betul. kemudian digital, dan saat ini ada pandemi ini. Jadi orang bahkan insan brilian kan dipaksa untuk berubah dengan cepat. Dan ini tantangan luar biasa Pak Yuda sampaikan. Dan ini tidak boleh orang insan brilian ada yang resisten terhadap perubahan. Tidak boleh. Karena apa? Setiap saat berubah. Dan kita memang sudah komitmen Pak Dirut ya, bahwa kita harus merubah dua. Yang pertama culture dan digital. Dan ini saya kira jawaban yang paling tepat untuk ke depan menjawab tantangan-tantangan yang akan terjadi di usia 35 tahun. Tapi apapun itu, 34 tahun kita syukuri sebagai usia yang menurut saya sebagai pijakan yang luar biasa ke depan. Dan saya minta teman-teman yang lebih muda brilian ini, ayo kita hantarkan dan kita start dari sekarang untuk menjadikan brilian menjadi asuransi jiwa nomor 1 di Indonesia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Luar biasa insan brilian penjelasan dari Pak Sutadi bahwa kita tetap harus mensyukuri mature. BRI Live ini sudah 34 tahun, berarti bisa dikatakan sebagai perusahaan yang sudah mature. Baik, selanjutnya di pertanyaan berikutnya, Bapak-Bapak Direksi, mungkin ini akan lebih spesifik ya. Untuk yang pertama kepada Bapak Lim Chatming lagi, sebagai Direktur Keuangan yang dapat dikatakan newbie nih Pak di BRI Live. Bagaimana Bapak melihat bisnis di BRI Live? Apa yang harus diperbaiki dan apa yang perlu dioptimalkan serta dikontribusikan oleh setiap individu pekerja dan tenaga penjual bagi kemajuan perusahaan? Silakan Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya, very interesting ya. Baik. Sekarang baru sekitar sebulan ya, saya gabung di BRI Live. Saya masuk kantong tiap hari dan perhatian dengan culture, cara kerja, dan try to identify bedanya dengan apa yang saya pernah kerja ya. Jadi kali ini pertama kali saya gabung dengan sort of like BUMN, state owned company. Dan in my life kan, tiap kali saya juga kerjanya di a private or a private company ya. Jadi memang ada bedanya dari segi culture. Umpamanya mungkin dari bahasa itu pertama dulu ya. So when I first joined BRI Live, apa yang saya rasain itu kan insan brilian itu lumayan lucky, cukup. Karena in a way that kan we have a very strong partner yang support kita. Dan kitanya kayak mancing di kolam, gitu. Tapi kalau yang di tempat lain kan kadang-kadang itu kan untuk mendapat bisnis itu kan karena kita kan nggak ada satu partner strong. Kita harus cari new partner. Kita harus coba bikin make sense supaya mereka bisa kasih kita lebih banyak. Dan it's an open market, mereka banyak pilihan. Jadi yang pertama saya rasanya supportnya kepada BRI Live itu luar biasa daripada itu bagus sekali. Dan memang saya juga lihat dalam culture yang luar biasa ini orang kan juga ini kayak suasana kayak Indonesia yang kayak keluargaan gitu ya. Jadi everybody is very nice to each other. Culture itu, jadi orang yang betah juga lama. Kita ada banyak staff yang lumayan lama karena mereka betah and they enjoy working here. Tapi juga ada risikonya karena orang udah lama kan. Jadi ada risiko tertentu karena udah lama dalam pekerjaan itu ya. Jadi itu saya juga rasakan. Jadi kalau menurut saya ada mungkin dua usulan saya pengen cerita daripada observation saya.
Yang pertama itu accountability. Artinya kerjaan itu kan, what do I expect from you? Sebagai setiap leader itu kita harusnya jelas. Artinya what the BOD expected from the hero department atau kadif. Itu pertama. Kalau kurang jelas, kita bisa bicara dengan BOD. Yang kedua itu saya rasa itu kan, we are big team. We have 1,000 staff close to. Nah itu penting kita semuanya kerja bareng untuk mencapai satu misi dan satu objektif yang sama. Karena kalau gitu enggak, itu susah kita capai. Dan kita bukannya sendiri. Kita ada kayak sepak bola. We are team. Waktu saya lihat teman-teman dia passing a ball ke sini sebelah kiri, mata aja saya lihat dia harus sudah ngerti saya. That is what I mean by teamwork. Jadi kita butuhnya sebagai satu tim, ada satu misi yang jelas dan objektif yang kita mau menuju ke sana. Dan sebagai tim, accountability by everybody, and the teamwork. When I say teamwork kan, artinya kan, saya kasih contoh. Mungkinnya kita harus ada satu platform komunikasi email, supaya kita punya informasi bisa sharing segala macam itu ya. Jadi saya berasa nih kalau teman-temannya, kalau menurut saya, kalau bisa kita ada teamwork yang semangat kuat. Jadi kita kan bisa moving as a team, not by individual. Dan itu bakal kita capai semua misi yang kita mau. Dan dengan culture yang di sini yang bagus sekali, kita ini udah lama kenal teman-temannya. Betul. I believe we can do it all this thing together. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Mungkin insan brilian yang sedang menonton boleh berikan tepuk tangannya. Luar biasa pemaparan dari Pak Lin Chepning bahwa kita harus berkomunikasi. Apa yang diharapkan oleh beliau, bagaimana menjalin komunikasi, dan mudah-mudahan ada platform ya yang bisa untuk menjadi wadah komunikasi untuk lebih engage antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Pak Yosi William Irot selaku Direktur Operasional. Bapak, pembenahan di bidang operasional terus dilakukan, terutama mencakup IT yang membutuhkan effort yang lebih. Bagaimana Bapak memandang hal ini serta sejauh mana optimisme terhadap upaya yang dilakukan tersebut, dan sekali lagi, serta peranan apa yang dapat dikontribusikan oleh setiap individu, khususnya dalam bidang yang Bapak tangani. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya mungkin mulai dengan menceritakan akan artikel yang saya baca mengenai perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia di tahun 90-an, yang ketika itu di dalam list salah satu peneliti keuangan mengatakan ini perusahaan-perusahaan terkemuka, terbesar. Ya. Dan ketika memasuki tahun 2000-an, tiba-tiba perusahaan ini apakah itu turun peringkatnya atau bahkan menghilang dari list perusahaan-perusahaan terkemuka. Kenapa mereka bisa menghilang? Kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Pertama, mereka tertidur. Mereka tidak mau melihat di luar ada tantangan-tantangan. Ada masalah-masalah yang bisa mengakibatkan pertumbuhan mereka bisa mulai pelan dan bahkan bisa memakan market mereka sehingga mereka itu bisa hilang dari kompetisi. Yang kedua yang saya baca, karena saya juga gemar memantau atau melihat tulisan-tulisan mengenai transformasi, saya lihat di situ ada banyak pitfalls atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang bertransformasi. Kesalahan utamanya adalah mereka tidak memilih metode atau pendekatan yang tepat untuk mengeksekusi inisiatif-inisiatif atau masalah-masalah yang mereka sudah identifikasi. Tidak menentukan skala prioritas, jadi ingin mengerjakan segala sesuatu, ya, akhirnya mereka gagal. Nah, 6 bulan saya berada di BRI Life, saya lihat bahwa kita sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan, atau bahkan aspirasi dari pemegang saham kita. Jadi kita tahu apa saja yang harus kita kerjakan, dari pelayanan yang harus kita tingkatkan, dari kemampuan penjualan yang harus kita tingkatkan, dari support teknologi yang harus kita tingkatkan. Kita tahu dan kita formulasikan dalam rencana kerja kita. Kita pun melakukan pendekatan skala prioritas mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu untuk membawa dampak yang paling baik dan paling cepat. Kemudian dalam eksekusinya, tim kita juga sudah mengadop yang namanya agile methodology. Agile bukan hanya sekedar kata yang ditranslate sebagai cepat atau gesit, tetapi merupakan satu metodologi yang tim kita sudah pelajari, yang tim kita sudah mulai adopsi, sudah mulai implementasikan bagaimana kita bisa membreakdown satu requirement atau pembuatan satu solusi kepada komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga kita bisa build, sehingga kita bisa bangun dengan lebih cepat. Mindsetnya adalah kita bisa melakukan yang namanya fail fast dan recover quicker.
Ketika kita melakukan kesalahan, kita ketahui dengan cepat dan kita bangun dengan lebih cepat dan lebih kuat. Harapannya kita bisa, yang orang Indonesia bilang, cepat dan tepat. Harapannya akan ke sana. Saya yakin dengan adanya mindset seperti ini, dengan adanya pemilihan metodologi yang sudah kita agree bersama-sama dan juga sudah ada penentuan fokus area, strategic inisiatif yang kita miliki, saya yakin kita bisa mendeliver, kita bisa melakukan perubahan yang kita harapkan untuk juga mencapai aspirasi daripada pemegang saham kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa Pak Yosi penjelasannya. Wah, Pak Yosi ini insan brilian sudah sampai menggunakan metodologi. Luar biasa ya beliau ya. Bahwa yang dimana setiap individu harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan juga bisa meminimalisir kesalahan dan melek teknologi nih rekan-rekan insan brilian. Baik, selanjutnya untuk Pak Dhani Cahya Rukmana selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum. Bapak, bagaimana setiap individu pekerja dapat menanamkan semangat dan etos kerja yang kuat dalam diri, bahwa perusahaan merupakan rumah kedua yang harus dijaga sedemikian rupa sehingga setiap individu pekerja memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan perusahaan. Silakan Bapak. Terima kasih. Wah, ini memang menjurus ya pertanyaannya. Jadi ke bidangnya masing-masing ya. Terima kasih. Yang pertama-tama mungkin saya mau menyadarkan juga ya bahwa secara sadar kita nggak tidur ya ini, kita tuh lebih lama di mana, di kantor atau di rumah. Yang di kantor tuh mungkin itu rumah yang pertama nih ya, karena setiap kita bangun mikirnya ke kantor, kapan dia berangkatnya. Belum di perjalanan juga kan pulang kantor kan. Kalau kita lihat mungkin rumah pertamanya di kantor, gitu kan ya. Rumah keduanya ya di rumahan gitu kan. Karena sebagian besar memang waktu kita itu ya spend di kantor. Oleh karena itu ya kita ya istilah kaitannya dengan bagaimana membangun etos kerja itu, kalau misalnya kita ingin punya rumah gitu. Yang pertama-tama mungkin ya rumah yang sederhana dulu ya, yang mampunya gitu kan. Ya, sama juga yang kondisinya di kantor. Kita mulai masuk itu kan mengawalin itu, kalau saya dulu kita staf culun. Terus dilatih ya. Itu akan mempengaruhi juga staf ini apakah menjadi leader, kan? Follower itu akan dipengaruhi pada saat dia yang berniatkan dulu ya, atau mempunyai ambisi di awal masuk, ya kan. Dan terus juga nanti itu akan istilah di-shape ya, atau dibentuk oleh environment kita. Salah satunya ada leader, manusia juga kan leader juga ya. Jadi leader juga harus betul-betul mengarahkan, ya juga. Jadi followernya itu ke arah ya, memang searah dengan tujuannya. Ya, leadernya ya, orangnya ya, lingkungannya. Lingkungannya bukan hanya orang juga ya, tetapi misalnya sistem value-nya, ya tata nilai. Kita punya brilian ya, yang percaya bahwa ini akan membawa kita ke kesuksesan sebagai istilahnya sebagai perusahaan yang menjadi nomor 1 ya, gitu ya. Yang ketiga itu dari tata value itu akan keluar norma ya, norma-norma yang akan menggait kita, behavior kita. Jadi bagaimana kita nanti menguatkan leader itu ke norma-norma itu, environment gitu ya, supaya setiap orang itu akan sesuai dengan perannya masing-masing, berkontribusi masing dan jelas itu ukurannya. Jadi nge-manage-nya juga harus dengan menggunakan sistem. Nah ini Pak sahabat saya Pak Yosi nih yang nanti akan menciptakan kan sistem bagaimana human capital dikelola. Ya. Misalnya tentang database-nya, sistem untuk career path-nya, talent manajemennya, dari sistemnya, dan juga performance appraisal-nya, ya kan? Nah, kalau itu semua orang akan melihat itu bahwa kita itu istilahnya itu transparan ya, tidak ada lagi manajemen by symptom istilahnya orang Jawa ya, tergantung orangnya, tergantung atasannya ya, like dan dislike, tapi objektif berdasarkan kinerja dan kontribusi terhadap perusahaan. Ya. Jadi kalau saya melihat itu ya, yang akan kita bentuk itu nanti yang manusianya dulu nah. Ya. Oleh karena itu ya teman-teman dari Human Capital nanti akan mengarahkan ya kan bagaimana membangun infrastruktur untuk keberhasilan mengelola manusia agar bisa istilahnya itu kita bisa menjadikan orang itu sebagai aset, ya. Jangan sebagai liability. Yang kedua nanti teman-teman di hukum dan manajemen risiko itu kan akan mengatur tentang bagaimana dia GCG-nya ya. Itu corporate governance, bagaimana menggovern semua kegiatan bisnis dan juga manusianya agar kita bisa sesuai dengan yang tujuan yang kita harapkan. Itu mungkin ya kalau saya melihat dari sisi ini ya, bagaimana kita ke depannya ya agar kita bisa berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dhani. Bapak mohon maaf, masih ada pertanyaan lagi nih Pak untuk Pak Dhani.
Bapak, hal-hal apakah yang direncanakan perusahaan bagi para pekerjanya yang berhasil menunjukkan etos kerja brilian tersebut? Terima kasih. Itu mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Itu adalah pertanyaan biasa. ya kan, gitu kan, ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, saya mengharapkan nanti itu kalau kita misalnya pekerja baru, semua pekerja yang ada di kita itu melihat masa depan dia itu udah jelas. Ya itu, jelas. Artinya jelas apa? Transparan. Dari saya misalnya masuk sebagai staf senior ingin menjadi dirut itu berapa lama ya? Apa keahliannya kan gitu kan? Semuanya adalah dalam terbuka kelihatan oleh mereka. Jadi mereka bisa merencanakan atau merencanakan ininya apa karirnya sendiri, ya kan? Dan bisa berambisi ya. Di awal udah berambisi kan udah jelas kan. Dan kita ingin agar teman-teman semua itu istilahnya itu karena transparan dia akan betah dan mencari karir di sini dan menciptakan field dan lapangan untuk bersaing secara sehat, ya kan, tergantung kepada talent masing-masing. Ya. Saya yakin setiap orang itu punya kelebihan, ya kan, dan juga punya kekurangan gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti masuk itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, manfaatkan itu kelebihannya, manfaatkan juga kurangi ya kekurangannya tutup, ya. Sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri, gitu kan, di perusahaan ini sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Itu mungkin ya. Dan itulah karena itu tadi ya kita akan ada namanya job grade, personal grade kan itu kan semuanya kan jelas kan itu terus juga karir pathnya nanti ada brilliant leader ya brilliant leadernya juga appraisal-nya jelas ya kan gitu appraisal-nya jelas ya istilahnya nanti itu teman-teman tidak usah mengharapkan saya bonusnya sekian Pak ini nggak usah nanti sistem yang itu dia tinggal nagih saya udah kerja sekarang nih sesuai dengan perjanjian yang bonusnya sudah sekian. Jadi serba enak kan. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dhani. Bagaimana Insan Brilian? Tunjukkanlah kinerja Insan Brilian agar bisa nantinya mendapatkan apa yang memang menjadi haknya. Luar biasa pemaparan dari Pak Dhani. Selanjutnya untuk Pak Sutadi selaku Direktur Pemasaran. Bapak ada pendapat bahwa setiap pekerja di perusahaan adalah marketing. Nah, sebagai Direktur Pemasaran, bagaimana Bapak memandang hal ini, serta apa yang dapat dilakukan dan dioptimalkan oleh setiap pekerja untuk menanamkan spirit ini, sehingga dapat berkontribusi positif bagi kemajuan perusahaan. Silakan Pak Sutadi. Terima kasih. Jadi gini, saya kalau pertanyaan seperti itu jawab begini. Bagaimanapun perusahaan kita ini adalah bisnis ya, tidak pungkiri bisnis. Nah, bisnis ini ada dua. Yang pertama kita harus menghasilkan cuan, gitu ya. Cuan harus menghasilkan keuntungan. Yang kedua, bagaimanapun kita ini perusahaan subsidi dari perusahaan induk kita yang tetap ini BUMN. Tentunya ada tugas mulia yaitu adalah bagaimana menciptakan value dan reputasi yang baik dan tentunya membantu pemerintah dalam rangka literasi dan juga dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, saya bicara di masalah cuan terkait dengan pertanyaan marketing tadi. Jadi gini. Kalau saya bicara bagaimana semua pegawai harus berfungsi dan ada pendapat bahwa semua pegawai harus sebagai pemasar. Kita bagi tiga saja dulu. Pekerja atau pegawai itu ada tiga menurut saya. Di bidang support, penunjang bisnis, dan terakhir di bidang marketing. Nah, semua itu harus berkolaborasi dan kata kuncinya sinergi. Contoh gitu ya. Bidang support, contoh bagian logistik SDM itu kan kelihatannya tidak penting untuk pemasaran, tetapi jangan lupa tanpa SDM yang bagus Pak Dhani sampaikan, tanpa ada performa indikator yang jelas, tak ada KPI yang jelas, tidak mungkin tenaga pemasar kita itu akan berprestasi dengan baik. Tidak ada penghargaan yang jelas, tidak ada reward yang jelas, tentunya tidak akan menjadi bekerja dan tidak akan menghasilkan performa yang bagus. Kemudian penunjang bisnis contoh bagian tracing, kemudian bagian underwriting misalnya, kemudian ada klaim, itu penunjang bisnis. Itu juga kalau tidak punya pemahaman mengenai pemasaran, tidak ada semangat untuk ikut menjual, itu tentunya tidak akan terjadi pemasaran atau performa yang bagus dari tim kita di pemasaran. Yang terakhir tentunya di bidang bisnis pasti itu mandatori harus punya keahlian, minimal punya komunikasi yang baik, punya pemahaman produk knowledge yang bagus sehingga siap dijual. Nah, artinya apa? Kesimpulannya adalah semua pekerja di BRI Life ini atau di perusahaan asuransi pada umumnya itu harus sebagai pemasar. Sebagai contoh misalnya, sederhana saja, kalau misalnya ada
pekerjaannya Pak di Direktorat SCM ya, tempatnya Pak Dani itu di rumah atau di tempat lain ditanya teman, saya di keluarga saya ada yang mau asuransi jiwa ini, gimana caranya? Tidak mungkin pegawai Pak Dani itu bilang, oh nggak tahu saya, Anda kan kerja di Relife, masa nggak tahu sama sekali, minimal gitu ya, minimal dasar-dasarnya, minimal merekomendasikan, oh kalau gitu saya sampaikan nanti ke tim pemasaran, paling tidak secara dasar dia harus bisa menjelaskan produk knowledge-nya, mungkin proteksinya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, minimal harus tahu. Nah, artinya apa? Semua pekerja harus menjadi pemasar, dan itu salah satu kunci keberhasilan dari sebuah bisnis, sebuah perusahaan bisnis, supaya semua memperoleh performa yang terbaik. Itu mungkin jawaban Mas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutadi, luar biasa pemaparannya. Betul, saya setuju sekali nih dengan Bapak. Yang dimana bahwa setiap insan brilian harus bisa menceritakan. Kita bisa meng-highlight produk kita sehingga orang-orang terdekat kita, ring 1, ring 2, orang-orang yang terdekat kita bisa mengetahui bahwa kita bekerja di perusahaan yang bisa memproteksi mereka semua. Oleh karena itu kita bisa menjadi tenaga marketing, yang dimana kita juga memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat yang ada di dekat kita. Baik, selanjutnya kepada Bapak Iwan Pasila selaku Direktur Utama. Bapak, selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, Bapak menahkodai Bahtera BRI Life. Menurut Bapak, hal mendasar apa yang perlu kita perbaiki atau bangun bersama untuk kemajuan perusahaan, serta bagaimana menanamkan spirit create value dan semangat untuk menghasilkan etos kerja terbaik kepada seluruh insan brilian, khususnya di masa-masa yang tidak mudah seperti saat ini. Silakan Bapak. Ini pertanyaan sulit teman-teman. Tapi tadi teman-teman sudah dengar gitu ya, bagaimana Pak Chetning, Pak Yosi, Pak Dani, dan Pak Sutadi menyampaikan apa yang ada dalam benak mereka. Dan saya bersyukur gitu ya, bisa bekerja sama bareng mereka, ini orang-orang yang hebat gitu ya, yang punya strategi yang sangat jelas. Jadi teman-teman di BRI Life ini memang kita bersyukur gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita punya induk yang sangat support, kemudian kita kedatangan pemegang saham baru yang sangat expert di bidangnya gitu ya. Sehingga memang mengkombinasi itu menjadikan kita menjadi punya daya dobrak yang sangat besar. Dan sekarang ini teman-teman memang memasuki tahun 2022 ini harapan pemegang saham itu even bigger gitu ya, bahkan jauh lebih besar gitu ya. Kita selama 2 tahun ini memang dengan adanya pandemi dan saya bergabung sudah 1 tahun di BRI Life ini, memang saya melihat bahwa kekuatan kita itu sangat-sangat besar untuk terus kita manfaatkan. Jadi ini kekuatan yang ada di kita teman-teman yang harus terus kita pupuk, terus kita dorong, dan harus terus kita garap dengan baik supaya ini bisa kemudian sesuai dengan kondisi saat ini dan kita kemudian bisa mengambil keuntungan dari dalamnya. Nah, kita bersyukur kita sudah punya aspirasi yang diinginkan oleh pemegang saham kita. Jadi kita harus meng-create value kepada induk kita, menambah nilai kepada Bank BRI yang ingin menjadi the most valuable banking group di Southeast Asia gitu ya, dan menjadi champion di financial inclusion. Kita harus bisa memberi nilai tambah tersebut. Kepada FWD misalnya, mereka ingin punya visi yang unik teman-teman, ingin memberikan sesuatu yang berbeda bagaimana cara orang mengalami asuransi, dan itu harus kita kontribut melalui cara-cara kita menjual polis asuransi dan cara-cara kita mendeliver servis kita kepada nasabah. Jadi dua pemegang saham kita ini dengan aspirasi mereka mendorong kita teman-teman untuk bisa tumbuh dengan baik, dan kita tahun ini mencanangkan bahwa kita ingin punya aspirasi gitu ya, ingin menjadi asuransi jiwa pilihan bagi orang-orang Indonesia. Dan itu artinya kerja ekstra keras dan kerja ekstra cerdas teman-teman. Kita bersyukur teman-teman kita sudah punya target operating model, di mana kita ingin memastikan bahwa mulai dari saat kita jualan, saat kita approach nasabah kita itu, kita sudah memberikan cara-cara penjualan yang memadai, yang baik, sehingga mereka bisa benar-benar memahami apa yang mereka butuhkan. Sehingga kalau kita bisa deliver itu, harapannya timnya Pak Yosi di belakang itu akan dengan mudah memberikan layanan sesuai dengan yang kita janjikan. Nah, tetapi teman-teman, dua ini perlu kemudian kita lihat. Gitu ya. Di era pandemi sekarang ini, kita dituntut untuk semakin efisien. Gitu ya. Dan kita dituntut untuk semakin kemudian bisa melihat celah-celah. Dan satu-satunya cara teman-teman adalah kita harus memanfaatkan teknologi. Gitu ya. Dan digital ini menjadi satu-satunya harapan kita. Dan kita bersyukur di BRI itu sudah dimulai, kita bersyukur di FWD itu menjadi kekuatan mereka gitu ya. Dan ini yang mendorong kita untuk kemudian melakukan satu transformasi, mengikuti induk kita ingin melakukan transformasi digital
untuk memastikan kita bisa support misi kita. Tetapi semua itu kan cuma teori di atas kertas gitu ya. Semua itu strategi-strategi itu cuma di atas kertas kalau tidak ada kita yang melakukan. Tidak ada kami, tidak ada teman-teman semua yang melakukan. Jadi SDM ini, human capital ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, karena itu teman-teman kita juga akan melakukan transformasi di budaya kita. Supaya budaya kita ini benar-benar bisa mendukung apa yang kita ingin capai. Supaya budaya kita ini membantu kita bekerja bersama-sama gitu ya. Menjadikan perusahaan kita ini menjadi perusahaan asuransi pilihan bagi orang-orang Indonesia. Budaya ini teman-teman, inilah yang merekatkan kita untuk bekerja. Saya yakin di tengah-tengah target kita, tengah-tengah effort kita bekerja ekstra keras itu, kita pasti akan bergesekan. Kita pasti mungkin akan saling sikut, saling nabrak satu dengan lain. Tetapi budaya itu merekatkan kita. Jadi budaya ini teman-teman, saya berharap Brilliant Ways yang kita sudah bangun di Berry Life ini yang akan menjadi perekat kita di Berry Life. Budaya Brilliant Ways ini menjadi cara kerja kita bekerja di Berry Life. Inilah kita, gitu ya. Nah, teman-teman, dua transformasi ini, transformasi digital dan transformasi budaya ini menjadi effort kita, menjadi tantangan besar kita, dan menjadi hal-hal yang akan kita kerjakan ke depan untuk bisa mendeliver pelayanan kita kepada pemegang polis dan untuk bisa mendeliver aspek-aspek finansial yang diharapkan oleh pemegang saham kita. Saya berharap di ulang tahun yang ke-34 ini teman-teman kita bisa bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan dua transformasi itu dan mendeliver nilai bagi pemegang polis dan juga nilai bagi pemegang saham kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Luar biasa sekali bahwa Insan Brilliant kita lihat create value. Yang pasti transformasi digital, transformasi budaya bisa menjadikan kita semua bergerak untuk membuat sesuatu hal yang baru. Yang pastinya juga bagaimana nanti BRI melihat BRI Life tumbuh kembangnya secara pesat. Baik, Bapak-Bapak Direksi, selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yang dimana ini dijawab secara singkat saja. Singkat dan padat ya Bapak. Dalam upaya mencapai target di 2022, penguatan apa saja yang perlu dilakukan di masing-masing direktorat atau menjadi titik kritis yang harus diimprove? Misalkan dalam bidang human capital, pemasaran, operasional, keuangan, dan investasi. Jadi kurang lebihnya Bapak, apa nih Pak titik-titik kritis yang perlu diimprove? Silakan Pak Lim Chat Ming. Kalau menurut saya kan kita punya bisnis kan need to make a lot of decision tiap hari ya. Jadi untuk bisa dapat insight daripada financial itu penting supaya kita bisa feedback kepada BOD kita untuk make decision and right decision. Itu yang penting. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Pak Yosi. Kalau dari saya mungkin simpel ya. Jadi tim kita harus menjadi pendengar yang baik. Pendengar dari masukan nasabah, komplain nasabah, masukan dari tenaga penjual, komplain dari tenaga penjual, dan masukan dari divisi-divisi terkait. Ya. Jadi kita harus semakin peka, semakin terbuka untuk menerima masukan agar kita bisa terus melanjutkan perubahan-perubahan yang kita inginkan. Mungkin ini kunci utama bagi Direktorat Operasional. Baik, terima kasih. Pak Dani? Di direktorat saya mungkin yang paling ini adalah masalah manusia. Manusianya, bagaimana kita ya, secara tepat ya menyediakan people yang dengan right kompetensi dan right jumlahnya, dan juga bagaimana itu meningkatkan efisiensinya ya, sehingga proses digitalisasi yang manualisasi diganti oleh digitalisasi. Itu untuk yang kedua, bagaimana juga kita mengembangkan budaya risiko ya, kesadaran risiko, dan budaya compliant dalam rangka mempertahankan, menjaga ya, value kita ya. Dan juga bisa meningkatkan dari penjagaan itu creating value juga ya. Karena dengan sedikitnya istilahnya mis-selling ya, terus fraud ya, dan yang di bawahnya juga yang bagaimana kita menyarankan agar budaya belajar ya, self learning ya, jadi belajar sendiri ya, bagaimana menyiapkan kita istilahnya teman-teman kita itu bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan hidup. Baik, terima kasih Pak Dani. Selanjutnya Pak Sutadi. Ya, singkat saja barangkali. Kalau di pemasaran, saya harus 1 bulan saya lihat begini. Kita punya 5 kanal atau 5 tim. Saya akan kuatkan ya tim-tim yang memang di tahun depan ini punya kekuatan dan punya sumber daya yang luar biasa,
dan tinggal push saja serta dukungan infrastruktur serta layanan yang dari teman-teman di operasional, dan itu mungkin di-ingrain sama tim di distribution. Nah, yang kedua, tentunya karena kita juga masih bagian daripada partner dari Indo, kita akan engagement lebih erat lagi dengan Indo, tentunya minta support program-program, support dan dukungan tim sales kita di Ingrains untuk menguatkan performa, dan akan kita kawal terus sehingga performa di Ingrains juga lebih bagus. Yang terakhir tentunya tidak terlepas daripada reputasi terkait dengan mis-selling dan fraud tadi yang Pak Dhani sampaikan. Kita akan jaga mis-selling ini dengan peningkatan product knowledge yang bagus, peningkatan kemampuan dari tenaga pemasar kita, sehingga kita juga akan menjadi perusahaan asuransi yang benar-benar zero fraud, zero mis-selling mudah-mudahan. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Kepada Pak Iwan, silakan Pak. Ini teman-teman saya bersyukur ditemani oleh bapak-bapak direksi yang sangat kompeten ini ya. Dan bersyukur juga bahwa saya punya teman-teman berlian tamu di BRI Life yang sekarang ini bekerja semakin ekstra keras dan ekstra cerdas gitu ya. Saya membayangkan tim kita ini seperti satu orkestra besar gitu ya. Dimana mungkin tahun ini kita sudah mulai berlatih teman-teman, atau teman-teman datang sebelum orkestra itu mulai, pada saat mereka setem alat musiknya, itu suaranya sangat menyakitkan telinga gitu ya. Tetapi pada waktunya nanti, dan saya berharap ini kita sudah bisa mulai di tahun 2022, kita akan mulai menghasilkan suara yang sangat baik gitu ya, yang enak didengar oleh telinga, dan tentunya ini tentu akan memberikan layanan yang baik kepada nasabah-nasabah kita, dan tentunya akan mendeliver finansial yang juga yang membuat pemegang saham kita itu melihat bahwa kita ini punya potensi dan punya nilai yang luar biasa. Jadi saya berharap orkestra besar BRI Life ini itu mulai akan menghasilkan suara-suara yang sangat baik gitu ya, dan enak didengar di telinga, dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi para pemegang polis kita, dan ujungnya adalah kita bisa berkontribusi kepada Indo kita, memberi makna Indonesia. Itu mungkin toh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Luar biasa sekali pemaparan dari jajaran direksi. Baik, Insan Brilian, selanjutnya kita akan selingi dengan kuis. Untuk Insan Brilian yang ada di layar TV semua, kita akan mendengarkan kuis yang akan langsung dibacakan oleh 3 direksi. Pertanyaan pertama akan diberikan pertanyaan langsung oleh Bapak Lim Chatming. Silakan Bapak. Kuis pertama ya. Pada tanggal dan tahun berapa Bringin Live resmi berubah menjadi BRI Live? Baik, itu pertanyaan pertama dari Bapak Lim Chatming. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pak Sutadi. Ya, mudah pertanyaannya, tapi jawabannya sebenarnya nggak tahu. Berapa jumlah divisi di BRI Live sekarang ini? Baik, pertanyaan keduanya, berapa jumlah divisi di BRI Live saat ini? Baik, Insan Brilian, berapa? Silakan dijawab. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Bapak Iwan Fasila. Silakan, Pak. Oke, ini pertanyaan yang mudah-mudahan teman-teman menyimak tadi ya. Dari perbincangan di atas tadi, dikatakan bahwa setiap pekerja atau insan brilian di BRI Life ini bisa menjadi marketing. Nah, dari hal tersebut, kontribusi apa yang bisa atau telah teman-teman lakukan untuk memajukan perusahaan dengan quote-unquote tadi sebagai marketing? Baik, itulah pertanyaan ketiga. Untuk Insan Brilian, silakan segera dijawab melalui Google Form yang ada di bawah ini. Untuk 2 jam ke depan, silakan diisi dan akan ditutup segera mungkin untuk mendapatkan hadiah voucher berupa Breezy. Baik, Bapak-Bapak direksi, selanjutnya adalah pertanyaan untuk penutup. Bagaimana nih harapan BOD kepada seluruh Insan Brilian memasuki usia 34 di tahun 2021 ini? Mungkin secara singkat 1 kalimat harapan BOD kepada Insan Brilian. Silakan Pak Lim Chatming. Satu perkataan ya. Satu kata ya. Lebih enjoy your work. Baik Bapak, terima kasih. Pak Yosi. 1 kalimat ya. Kita bekerja cepat dan cepat. Baik, Pak Dhani. Jadilah brilian yang bersemangat, sehat, dan bahagia. Luar biasa, Pak Sutadi. Saya stay safe, stay produktif. Luar biasa. Selanjutnya, Bapak Iwan. Teman-teman, kita punya mimpi
dan kita punya amunisi untuk merealisasikan mimpi itu. Maka mari kerja bersama. Baik, luar biasa. Baik insan brilian, harapan BOD sudah selesai dipaparkan. Semoga bisa kita implementasikan dengan penuh semangat agar setiap pekerjaan kita bisa mencapai target dan kita bisa mendapatkan kesejahteraan sesuai yang kita inginkan. Sebagai penutup, Bapak-Bapak Direksi, ada pantun yang telah saya siapkan dan akan melibatkan Bapak-Bapak semua. Pastinya saya tidak akan sendiri ya. Nanti pada saat yang bilang pantunnya, Bapak-Bapak Direksi bilang cakep. Baik, kita coba ya Bapak-Bapak ya. Mencari rezeki di tengah kota, jangan lupa bersedekah. Selamat ulang tahun BRI Life ku tercinta. Semangat terus melindungi bangsa. Usai sudah rangkaian acara podcast spesial HUT BRI Life ke-34, terima kasih untuk jajaran direksi yang sudah hadir dan juga untuk insan brilian yang masih bersama kami. Sebagai penutup, tidak lengkap rasanya jika tidak menggelorakan jargon kita. BRI Life 34 tahun. Berikan tanggung, beri perlindungan bagi Indonesia. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak-Bapak Direksi dan insan brilian. Usai sudah rangkaian acara kita, saya Dul Juventius mengucapkan terima kasih. Salam brilian tangguh.